ya. Jadi ada kemungkinan airnya larinya ke dalam ruang bakar. Kalau sudah lari ke ruang bakar itu bercampur sama oli. Kalau sudah olinya bercampur dengan air, nah itu udah fatal. Dan solusinya bagaimana? Ya mau nggak mau harus diturunin dah tuh mesin. Syukur-syukur masih turun setengah ya. Artinya turun setengah itu cuman ganti packing cylinder headnya, terus di apa ya, diratain, di slab ya, scrap atau apalah itu ya bahasa tekniknya ya. Halo Motoba Lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi di video ini saya mau mencoba membuat video Q&A ya. Jadi ini merupakan pertama kalinya saya bikin video mengenai Q&A, karena memang ada banyak pertanyaan yang kadang bisa saya jawab, kadang juga belum saya jawab ya. Jadi ada yang saya jawab melalui video-video short ya, karena memang itu bisa dijawab dengan singkat. Ada yang juga saya bisa jawab langsung di kolom komentar. Nah itu juga kalau pertanyaan-pertanyaan yang simple. Dan hari ini ya saya coba mencoba merangkum beberapa pertanyaan dan saya akan coba jawab satu persatu. Tapi nggak banyak ya, mungkin ya biar durasinya juga nggak terlalu panjang. Nah oke, langsung aja simak terus videonya ya. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe, like, dan beri komentar ya. Kalau mau tanya mengenai seputar Motoba ya, mobil tua bagus. Nah itu ya, jadi bolehlah nanti kita bisa sharing-sharing lagi di kolom komentar, atau saya bisa jawab melalui video short atau Q&A kayak gini ya. Oke. Ya, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Itu datangnya dari @veriekaputra7030 ya. Nah, di sini dia bertanya mengenai selang high pressure untuk power steering. Yang waktu itu pernah saya buat videonya ya. Waktu itu saya buat video mengenai penggantian selang itu, dan waktu itu saya gantinya bukan ganti part originalnya untuk Honda City Z ya. Pertama ini untuk Honda City Z. Dan waktu itu saya lakukan penggantian hanya selangnya aja. Jadi untuk penggantian itu saya datang ke apa namanya itu, kalau nggak salah tempat pembuatan selang high pressure untuk pneumatik. Itu biasanya yang datang ke situ tuh mobil-mobil alat-alat berat ya, bisa untuk forklift ya. Biasanya dia buat selang high pressure-nya itu ya ke situ, karena saya juga dapat rekomendasi dari salah seorang teman saya yang juga melakukan hal itu dan alhamdulillah berhasil. Nah pertanyaannya dia bilang apa nggak bunyi bang kalau di press kayak gitu? Banyak kejadian di tempat kami di Aceh ya. Nih pertanyaan dari orang Aceh, yang press langsung bilang tidak ada jaminan nggak bunyi. Tidak, tapi jaminan nggak bocor ya. Intinya sih gini ya, jadi kalau di press itu ada kemungkinan bisa bunyi. Iya, memang betul ya, ada beberapa teman-teman yang pernah mengganti selang pressure dengan cara di press seperti itu, ada efeknya yaitu bunyi. Tapi yang saya punya ya, yang pernah saya lakukan 2 kali penggantian untuk Honda City Z itu aman ya, jadi nggak ada bunyi-bunyi mendengung atau apa. Nah jadi gimana sih caranya supaya penggantian itu bagus? Yang pertama memang bengkelnya ya, jadi bengkelnya harus yang benar-benar berpengalaman satu ya, jadi dia sudah terbiasa membuat selang high pressure seperti itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, ganti selangnya ya dengan selang yang kualitasnya baik. Waktu itu pernah saya dikasih pilihan sama tukangnya, jadi dikasih pilihan, dia bilang mau yang biasa atau mau yang bagus, dan saya bilang yang bagus lah. Harganya memang selisih agak beda ya, bedanya mungkin tapi nggak besar, nggak banyak kok ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan beli yang orinya, mungkin harganya agak lumayan ya. Kita bisa sedikit menghemat ya dengan mengganti selangnya dengan aftermarket atau dengan cara mengepres seperti yang saya lakukan itu. Dan hasilnya cukup alhamdulillah ya, udah pemakaian kurang lebih 2-3 tahun, sampai saat ini belum ada kebocoran dan belum ada bunyi dengung yang seperti ditanyakan di sini. Jadi aman-aman aja. Dengan catatan teman-teman, penggantiannya harus dilakukan dengan baik, dan selangnya gunakan selang yang benar-benar kualitasnya bagus dan memang benar-benar diperuntukkan untuk selang high pressure. Nah itu teman-teman ya. Ada kemungkinan bunyi nggak? Kalau di tempat saya, di mobil saya enggak, aman aja. Oke, mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab pertanyaan dari @veriekaputra 7030. Ya oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Itu datangnya dari @andilausuandi2615 ya. Dia mau nanya, oke ini ya. Oh, mau tanya lampu engine nyala setelah 3 km, habis itu dimatiin, terus nyalain lagi, mati terus om. Ya pokoknya intinya saya tangkap dari sini,
Jadi lampu engine check nyala setelah mobil berjalan kurang lebih 3 kilo ya. Terus mesin dimatiin lagi, terus dia nyalain lagi, mati. Nah, terus ntar mungkin jalan lagi 3 kilo, begitu lagi. Nah, itu ya. Ya, ini umumnya terjadi pada mobil Honda City Z. Ya, oke. Apanya sih? Oke, ini buat teman-teman ya pengguna mobil Honda City Z. Untuk yang engine checknya nyala ya, ketika sudah jalan kurang lebih 1, 2, atau 3 kilo, kemudian sempat dimatiin lagi mesinnya, terus dinyalain lagi, dia mati lagi engine checknya, terus jalan lagi, begitu lagi ya, muncul terus begitu. Nah, yang pertama harus diperhatikan adalah coba perhatiin ke speedometernya hidup apa enggak ya, karena ini penyakitnya Honda City Z ya. Kalau speedometernya mati ya, itu engine check suka nyala ya, nyalanya nggak langsung, dia normal dulu, dia nyala seperti mobil normal pada umumnya. Kemudian pada saat mulai start ya, biasa mati lagi kan engine checknya. Terus dia jalan lah, kita jalan kurang lebih 1-2 kilo, dia nyala lagi engine check. Nah, itu biasanya ya, ini ada di bagian speedometer. Ya, memang untuk Honda City Z ya, memang menurut saya sih agak unik ya ini mobil, karena dia belum pakai speed sensor, dia masih pakai biasa lah ya, manual. Jadi kabel speedo. Nah, kalau putus di bagian itu, engine check dia akan nyala. Nah, untuk engine check yang nyala karena speedometer atau karena speed atau jarum speedometernya nggak hidup, nggak aktif, itu tidak berpengaruh kepada performa mesin. Biasanya dia hanya ngasih kode aja, dia nyala. Kemudian mesin sih kalau teman-teman rasain nggak ada masalah, itu biasanya cek di speedometernya. Mungkin teman-teman nggak ngeh aja ya, anggap speedometer doang mati, nggak apa-apa, mesin masih oke. Tapi kalau di Honda City Z dia engine checknya nyala, jadi dicek untuk speedometernya ya. Itu jawabannya untuk Om Andi Lau Suhandi 2615 ya. Ya, oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ini datangnya dari @eni_suwantio 2902 ya. Oke, mau tanya, Honda City saya air radiator di penampungannya cepat habis dan di radiatornya pun juga lumayan berkurang. Itu dikarenakan apa ya? Radiatornya baru diganti, selang-selangnya aman. Mohon pencerahannya Om. Oke, kita coba ya, kita jawab ya. Berdasarkan pernah sharing juga saya dengan beberapa montir ya, dan pengalaman saya pribadi juga. Ya, dulu karena saya pernah ngalamin ini ya, pernah ngalamin air cepat habis radiatornya, terus di reservoir juga cepat habis. Intinya teman-teman, kalau kekurangan air di radiator atau di reservoir itu ada kemungkinan kebocoran. Ya, kebocoran itu ada di mana? Kita juga harus menganalisa memang pelan-pelan ya teman-teman. Jadi memang harus punya juga ya montir yang sabar juga ya dalam menangani hal-hal seperti ini. Kita nggak bisa instan banget, karena saya juga waktu ngalamin beberapa kali datang dan memang agak sedikit perlu waktu ya untuk menganalisa. Nah, yang pasti di kebocoran itu ada yang nampak ya. Nampak tuh berarti ada di bagian luar ya. Kita bisa lihat dari tabung reservoirnya apakah ada retak atau enggak, pertama ya. Terus kedua di radiatornya, tapi kalau di sini kan radiatornya katanya baru ya, kemudian radiator masih aman. Selang-selangnya juga katanya masih aman. Nah, aman ini baru diganti atau memang sudah dicek. Nah, pastikan di selang-selang kecil ya. Untuk Honda City itu ada selang kecil yang mengarah ke throttle body. Nah, itu. Terus kalau Honda City GD8 itu banyak lagi tuh pipa-pipa kecil, selang-selang kecil yang mengarah ke throttle body dan ke beberapa bagian part mesin. Nah, itu juga rentan terjadi kebocoran. Jadi pastikan di selang-selang pipa-pipa kecilnya itu juga dalam kondisi baik ya. Itu. Terus yang berikutnya di heater, di bagian saluran heater itu juga umumnya untuk mobil-mobil yang udah motuba ya. Mobil tua, ini mobil tua bangga apa mobil tua bagus nih. Nah, mobil tua lah intinya. Itu di selang heaternya itu biasanya ada beberapa part bagian yang sudah korosi, dan itu juga bisa menyebabkan kebocoran ya. Terus di rumah water pump, selang water pump, di pipa water pump itu juga kalau udah karatan itu juga bisa menyebabkan kebocoran. Satu lagi juga ada di rumah termostat. Harus benar-benar dicek semuanya supaya benar-benar jelas ya mana yang kelihatan bocor. Kalau pakai coolant kan biasanya itu coolant berwarna, itu biasanya ada kerak-kerak yang mungkin sejenis dengan atau sewarna ya, artinya dengan warna coolant-nya, keraknya itu kelihatan. Misalnya coolant pakai warna hijau atau apa, itu kelihatan biasanya. Nah, itu yang bagian nampak ya dari luar. Nah, ada lagi satu hal yang nggak nampak nih teman-teman. Jadi dia tuh kemana larinya tuh air.
Nah ini yang agak sedikit fatal sih ya, jadi larinya air itu masuk ke ruang bakar. Nah ini yang perlu kita hindari. Awalnya memang dari yang tadi tuh dibiarkan mesin overheat. Jadi ketika mesin overheat dibiarkan, akhirnya terjadilah melengkung di bagian cylinder head. Nah kalau udah terjadi melengkung di cylinder head, saya juga pernah ngalamin itu ya. Jadi ada kemungkinan airnya larinya ke dalam ruang bakar. Kalau sudah lari ke ruang bakar itu bercampur sama oli. Kalau sudah olinya bercampur dengan air, nah itu udah fatal. Dan solusinya bagaimana? Ya mau nggak mau harus diturunin dah tuh mesin. Syukur-syukur masih turun setengah ya. Dia turun setengah tuh cuman ganti packing cylinder headnya, terus diratain di slab ya, scrap atau apalah itu ya bahasa tekniknya ya, ibaratnya seperti itu, diratain dan kemudian dipasang lagi dan itu baru bisa. Nah itu kalau itu tanda-tandanya gimana teman-teman? Coba dibuka tutup tutup olinya. Dilihat di bagian ujungnya itu kalau ada bercak warna menyerupai kopi susu ya, kopi susu ya, jadi kalau warnanya agak kecoklatan gitu ya, bahkan mendekati putih, nah itu udah kemungkinan tanda-tanda oli bercampur dengan air ya, dan itu harus segera diatasi supaya tidak terjadi namanya water hammer. Kalau udah water hammer itu pistonnya aduh sayang teman-teman ya, yang tadinya kita cukup biaya ya mungkin juga lumayan ya untuk ganti itu ya, mungkin 3-4 juta. Kalau sampai keseluruhan bisa lebih mungkin 2 kali lipat dari itu ya. Jadi dicek itunya, tutup olinya, pengisian oli. Kalau ada bercak-bercak tadi ya, putih-putih ya, menyerupai kopi susu, nah itu udah pasti ada kemungkinan oli bercampur dengan air. Kemudian ditambah dengan mesin yang boros ya, hilang tarikan ya, terus berasa nggak enak lah. Terus dibuka tutup radiatornya waktu pagi di start itu biasanya agak muncrat. Nah itu juga indikasi adanya kebocoran di ruang bakar. Nah itu yang susah diprediksi larinya kemana airnya, kan airnya masuk ke dalam ya, tercampur dengan oli mesin, dan itu sangat fatal ya. Mudah-mudahan nggak kejadian ya buat Om Eni Suwantio 2905. Mudah-mudahan ini cuma bocor di luar yang nggak ketahuan, tapi yang pasti kalau udah seperti ini jangan lupa untuk selalu tambah airnya ya, sambil dirasain kondisi mesinnya seperti apa. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan ini. Oke, itu jawabannya ya, mudah-mudahan membantu ya. Oke teman-teman, kurang lebih sekian dulu video Q&A untuk sesi kali ini ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi atau jawaban-jawaban yang tadi saya berikan sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman yang memiliki masalah yang serupa dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar untuk teman-teman yang baru hadir atau baru mampir di channel ini. Terus share juga kalau memang ini bermanfaat ya. Kalau memang mau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti mungkin kita bisa bahas. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.